Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada video kali ini kita akan memulai materi kita tentang psikologi atau psikoterapi Islam. Nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar atau pengetahuan dasar tentang psikoterapi dalam Islam. Dan nanti kita akan hubungkan bagaimana konsepnya juga dengan psikologi di Barat. Nah, kita akan mulai masuk pada agendanya. Untuk memahami psikoterapi, kita perlu memahami 4 hal terlebih dahulu. Nah, inilah akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu tentang konsep manusia, karena perbedaan konsep manusia akan melahirkan mazhab yang berbeda, dan konsep kesehatan mentalnya juga berbeda, dan teknik konseling dan psikoterapinya juga akan berbeda. Nah, di dalam Islam dan dalam konsep Barat, di dalam memahami konsep manusia itu terdapat beberapa perbedaan. Nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Lalu nanti kita akan lihat mazhab-mazhab psikologi untuk melakukan psikoterapi itu seperti apa saja namanya, dan nanti itu akan menjadi sebuah pengalaman buat mahasiswa nanti untuk memahami psikoterapi itu dengan lebih baik. Lalu kemudian yang ketiga, nanti kita akan bicara tentang psikoterapi itu juga membahas tentang sistem kesehatan mentalnya seperti apa, orang yang sehat itu bagaimana. Lalu kemudian psikoterapi tidak dapat dilepaskan dari konseling. Artinya ada proses komunikasi antara terapis atau psikolog dengan klien. Lalu kemudian bisa mengetahui dengan proses konseling itu apa yang terjadi pada klien tersebut. Nah, baru nanti dari proses konseling itu bisa dilakukan psikoterapi. Dan bahkan beberapa jenis pendekatan mazhab yang ada itu di dalam konselingnya sebagiannya terdapat nanti psikoterapinya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa model yang nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pertama, kita bicara tentang konsep manusia dalam psikoterapi Islam. Nah, kajian yang paling umum dibahas di dalam psikologi Islam itu adalah ada 4 konsep yang utama yang akan dibahas di dalam psikoterapi Islam. Yang pertama nafs, yang kedua akal, yang ketiga qalb, kemudian yang keempat ada ruh. Nah, keempat istilah ini akan menjadi familiar bagi kita, akan menjadi satu hal yang akan kita tetap lakukan pendekatan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk belajar psikoterapi Islam dan psikologi Islam. Pertama ada nafs. Nah, kadang seringkali dikatakan nafs itu adalah jiwa. Nah, kemudian ada akal, qalb itu hati, dan ada konsep ruh di dalam istilah-istilah yang ada di psikoterapi Islam itu. Nah, lalu nafs itu apa? Nah, nafs itu di dalam penelitian disebutkan dia disamakan dengan konsep self. Mungkin ada self regulate learning, ada kata self di sana. Nah, kemudian nafs ini dianggap berisi perilaku yang buruk atau dosa. Nah, jadi misalnya perilaku atau dorongan-dorongan yang terjadi pada manusia yang bisa mengarahkan manusia pada keburukan atau ketidakpatuhan terhadap perintah Allah, artinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan dalam agama Islam, atau kemudian bertentangan dengan fitrah, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan fitrahnya manusia. Nah, itu nanti dibahas di dalam konsep nafs. Lalu yang ketiga, tingkat jiwa yang berisi motivasi, perilaku dan dorongan. Artinya apa? Perilaku yang tampak atau kemudian overt behavior di dalam pembelajaran psikologi itu nanti ada di nafsnya ini. Perilaku manusianya atau kemudian motivasinya atau dorongan-dorongan berperilakunya itu ada nanti di nafs. Lalu yang kedua ada akal. Nah, akal ini berhubungan dengan konsep proses berpikir atau kognisinya. Lalu kemudian akal ini dia bisa menjadi pengatur untuk mengendalikan nafs atau mengarahkannya kepada fitrahnya. Dia bisa kembali kepada fitrahnya. Kalau nafs nanti bermasalah, maka nanti akal yang akan meluruskan dan dia akan kembali kepada kebenaran itu. Nah, lalu kemudian ada
ada qalb atau hati. Nah, dia berkaitan dengan kondisi nyata yang dirasakan seseorang dan dia mengenal dirinya sendiri. Itu nanti di qalb. Nah, beberapa pendekatan terapi yang digunakan untuk qalb ini adalah ada tafakkur, berpikir, dia berkontemplasi, mengingat apa yang terjadi, mengingat apa yang dia sudah lakukan, dan dia menilai dirinya sendiri dari proses perjalanan hidup yang dia lakukan. Kemudian mungkin ada meditasi ya, ada muraqabah. Nah, kemudian yang ketiga ada introspeksi, ada muhasabah. Dia menghisap, menghitung-hitung dirinya gitu. Lalu kemudian ada ruh. Ruh itu bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Nah, biasanya pendekatan yang banyak dipakai oleh dalam kehidupan kita itu adalah pendekatan seperti ritual dalam agama, yaitu diantaranya berdoa atau kemudian salat. Inilah konsep-konsep dasar yang sering dibahas ketika kita membahas psikologi Islam dan juga di dalam psikoterapi Islam. Nah, ini bagian awal yang nanti akan kita coba telusuri lebih jauh bagaimana konsepnya di dalam psikologi Islam. Nah, beberapa ini temuan yang lain dalam psikoterapi itu bahwa relasi antara nafs, ruh, akal dan heart atau hati itu dia saling berhubungan. Jadi ketiga benda ini nanti dia akan disatukan oleh heart. Nah, jadi heart itu sebagai titik sentral dari keempat konsep yang ada tersebut. Sehingga di dalam sebuah pendekatan penelitian menyebutkan bahwa bagian dari jiwa manusia atau parts of human being, bagian dari manusia atau jiwa manusia itu ada akal, ada nafs dan ada ruh. Dan manifestasinya nanti, nah itu nanti ada pada heart atau pada hati. Nah, akal dia berhubungan dengan kognisi atau proses berpikir. Dia beralasan, berlogika, kemudian berpikir, memiliki kepercayaan. Misalnya kepercayaan itu dia yakin bahwa Allah itu ada, itu belief. Nah, kemudian knowledge, ada pengetahuan di dalamnya. Terus dia berpikir, ini benar enggak, ini salah enggak, logika itu misalnya saya memilih beragama karena ini loh, karena ini. Jadi dia punya alasan yang secara ini lurus untuk memahami sebuah peristiwa gitu. Nah, kemudian ada nafs. Nafs itu adalah tendensi otomatis dari manusia. Nah, jadi ketika seseorang melihat, oh ya, saya melihat itu, jadi ada motivasinya, ada dorongannya, ada tangannya, pengen ngambil ini dong, pengen makan ini, diambil dengan tangannya. Kemudian ada genitalia, dorongan seksualnya, ada mouth, dorongan untuk makan, ear mendengar, appetite itu nafsu makan, kemudian ada keinginan untuk makan, itu semuanya ada di nafs, dan desires, keinginan. Nah, lalu kemudian ada ruh. Ruh itu sesuatu yang dia mengalami sendiri. Jadi yang sifatnya elemen transendental, elemen antara manusia dengan Tuhannya, itu transendental. Apa diantaranya? Yaitu emosi. Nah, yaitu emosi yang adaptif ketika seseorang mendekatkan diri kepada kebenaran. Kemudian ada sesuatu yang tidak disadari, ada mimpi, ada katarsis, ada cita-cita, kemudian ada awareness, dia kesadaran. Lalu ada kebijaksanaan, lalu kemudian ada tujuan hidup, dan kemudian ada makna hidup. Nah, itu nanti dibahas di dalam ruh atau sesuatu yang sifatnya transcendental tadi. Kemudian ada core atau heart. Ini adalah konsolidasi holistik. Jadi ketiga konsep akal, nafs dan ruh itu dia secara keseluruhan diatur, dan ekspresinya dari ketiga elemen itu oleh hati yang dia menjadi manifestasi atau wujud dari kepribadian itu. Jadi rasa sakit atau kesempurnaan dari seseorang dari elemen itu akan meningkatkan kepribadiannya di dalam hatinya atau merupakan efek dari self presentasinya. Contohnya apa? Ada narsisism. Nah, kita tahu narsis ya, dia ingin menampakkan diri. Ada arogan, kesombongan, jealousy, kecemburuan. Nah, envy juga cemburu.
digit penipuan, kemudian kesadaran diri, self consciousness, openness, keterbukaan, shyness, rasa malu. Jadi perilaku-perilaku ini nanti dikonsolidasi oleh hati. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Dan nanti di dalam model yang lain disebutkan bahwa ruh itu adalah spiritual state, dia sisi terdalam dari kehidupan manusia itu. Nah, di atasnya sisi emosi. Nah, nanti dia ada dan dia nanti tidak bisa dipisahkan proses kognitif dengan emosi, makanya dia menjadi seorang tergabung, dan nanti dia juga tergabung ke ruh. Lalu ada proses berpikirnya, jadi dia berpikir, kemudian dia merasakan, dan dia merasakan nilai spiritual. Nah, yang sisi perilaku itu kalau di dalam fenomena gunung es itu disebutkan bahwa perilaku manusia itu ini yang tampak, nafsunya itulah yang tampak oleh orang lain, tetapi proses berpikirnya itu tidak tampak lagi, dan proses emosinya tidak tampak, dan begitu juga dengan spiritualnya. Nah, di dalam konsep di Islamic model itu nanti ada nafs, akal, qalb, dan ruh. Nah, jadi kalau kita lihat seluruhnya itu ada dalam psikologi Islam. Di dalam model Barat itu nanti hanya ada sisi ini, dia hanya sampai sisi kognitif. Tapi emosi kepada Tuhannya dan ruhnya itu tidak didapatkan di dalam psikologi Barat. Nah, itu kira-kira gambaran dari model yang bisa kita pahami tentang konsep manusia di dalam Islam. Nanti pengembangan berikutnya kita akan membandingkan konsep manusia di dalam psikologi Islam itu dengan konsep manusia dari beberapa mazhab yang ada di dalam psikologi umumnya, yaitu nanti di psikodinamika, nanti ada humanistik, behaviorism, dan transpersonal. Nanti kita akan lihat ini di beberapa pertemuan berikutnya. Lalu ada konsep kesehatan mental. Apa sih gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat kita? Nanti mungkin ada sudah mengenal kata bipolar, OCD, psikosomatis itu. Nanti bagaimana sih penerapan layanan kesehatan mentalnya di negara Islam? Nanti kita akan coba lihat lebih jauh. Nah, lalu nanti kita akan belajar tentang konsepnya itu kayak gimana sih. Nah, misalnya kayak gini, ada proses counseling. Nice to see you again today. It's nice to see you too. You know, this week I was reviewing our notes from last week, just to remind me what we covered. We talked a lot in terms of mental performance about your focus, how you are moving from nutritionist to physical therapist to coaching to your counseling appointments as you're sort of preparing yourself to get back on the tour. And one thing I noticed that was absent from those notes is that I don't think I ever really asked you how you feel about returning to the professional tour. I'm having a lot of feelings about it, and a lot of them are surprising to me. And I'm not having an easy time getting through those feelings. You feel like you can share with me some of what those feelings are? You know, I think my husband and my kids, getting so sick. And so the thought of going back on tour scares them a little bit. Also, I've got some guilt around it. And I don't know what to do if I'm not on tour anymore. I don't know who that person is. Wow, I just heard a ton in your statement. Family is grumpy with you. Kids and husband, which are sort of like two different types of guilt, right? I heard some fear of not knowing what you would do if you didn't return to tour. And I'm still wondering. Nah, ini adalah di antara bentuk-bentuk komunikasi yang terjadi antara psikolognya dan kemudian ada kliennya. Nah, proses komunikasi itu yang terjadi dalam proses konseling, dan nanti itu akan kita lihat di dalam sisi yang lebih jauh lagi. Kemudian psikoterapi. Nah, ini psikoterapi untuk orang yang mengalami fobia. Mungkin dia sebentar. The place I used to love climbing a tree.
How did that happen? I was working construction one summer. Ini dia seorang pekerja bangunan dan dia jatuh dari atap ini ke bawah dan kemudian mengalami patah tulang sehingga dia punya trauma terhadap ketinggian. Nah, lalu karena dia punya trauma pada ketinggian, melakukan apa terapinya? And I was just, I was near the edge. It was real early in the morning. There was some dew. Probably not the best safety precautions going on. I slid right off a 2-story roof. So you fell off this roof. What happened next? Well, I landed on my tailbone. So I was laying there, and this guy was roofing with Bill comes over and he's like, "Oh man, you okay?" And I'm like, kind of going into shock at that point. I'm feeling Jerry starts speaking a little bit, and he starts. Yeah, and so he's dragging me to his neon, and he puts me in the passenger seat, reclines the seat, and he's like, "Oh, we'll be back in a minute or two." So like I'm in inside doing something inside this house we're working on. After a while, no one's coming out. Yeah, but you're going into shock. And I dragged myself into my own car. I put my car in the parking lot. They gave me a bunch of drugs and stuff like that. It's all about the amygdala mechanism. It can probably help him in small steps. Think of the amygdala, the small steps to confront his fear to sink, which is really, really high in that building. Dia dibawa ke sebuah gedung yang sangat tinggi. Rather than, you know, just being, rasa takut. Well, the thing with me is like the edge without the railing, dan sesi terapinya dia harus berada pada posisi ketinggian di atas lantai 100 di sebuah gedung pencakar langit, dan kemudian dia disuruh melihat ke bawah gitu. Jadi ini namanya desensitisasi di dalam penanganan orang yang mengalami fobia terhadap ketinggian. It's very much looking like there's not really a railing there. I mean, I know I can't fall out, but still, yeah. So let's go put me on this ledge. Alright. Yeah, I'm definitely getting like that weird vertigo sense. That's not good. But I'm gonna hop out anyway. Oh, this is awful. Okay. I'm not gonna look down right away. I look down at some point. No, at some point. Oh god. I can like barely do this. You did good, man. Okay. You're on it. So I'm on it. My hand's like kind of shaky. So now is the point where I should put. Reaksi tangannya gemetar tadi, kemudian dia takut untuk melihat ketinggian itu adalah bagian dari proses terapinya sehingga orang ini bisa kembali pulih dari rasa takutnya terhadap ketinggian, karena dia bekerja biasa dengan ketinggian karena misalnya kayak masang atap, masang apa gitu. Jadi dia awalnya tidak takut ketinggian, kemudian punya trauma karena satu kejadian psikoterapinya. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang dalam psikologi Islamnya nanti psikoterapinya seperti apa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, jadi kira-kira beginilah gambaran dari perkuliahan psikologi psikoterapi Islam kita, sehingga nanti nanti bisa melihat dan belajar lebih jauh tentang psikoterapi Islam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.